Pak kalau mau protes, silakan datang ke kantor kami baik-baik Pak, bukan nyerang. Tadi Pak Klipnya nyantang saya suruh datang ke kantor. Mau gelut saya. Boleh, ayo. Maling pun kalau ditanya apakah Anda mencuri, dia pasti menjawab tidak, Mbak. Sudahlah. Oh iya, oke. Ya Itu kan? mungkin Bapak, oke. Kalau Bapak punya persepsi kayak gitu, oke kita buktiin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vincent Rompis dan seluruh kru dari Uppsala ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Dan sekedar pemberitahuan, seluruh adegan, seluruh kejadian yang terjadi pada tayangan ini dilakukan sebelum bulan Ramadan. Jadi jangan tersinggung, jangan merasa terintimidasi kalau ada adegan makan dan juga minum. Ya, kami hanya ingin sekedar menghibur. Assalamualaikum. Ucupes, abdi teh dari kampung. Nyari anak saya di Jakarta. Katanya anak saya ini kerja bareng sama si korban. Nih korban kita ini namanya si Pak Klip. Padahal korban kita juga nggak tahu anak saya di mana. Tapi ya namanya abdi teh dari kampung. Ngeyel udah kerjaannya nama. Kalau perlu saya bawa orang satu kampung buat datengin si Pak Klip. Ayolah sok nonton Uppsala. Nuhun pisan. Sok. Aing mau abdi mau telepon. Halo. Halo, assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Dengan Pak Klip. Ya, dari mana nih? Pak Maman, bapaknya Rere. Model katanya model di pop. Ya gini, saya tadi telepon ke kantor. Saya dikasih nomor telepon Pak Klip sama yang ada di kantor. Iya betul. Kenal Rere kan, kenal Rere? Oh iya, saya tahu Pak. Ya, tahu nggak sekarang Rere tuh di mana gitu? Saya kurang tahu juga Pak. Saya cuma tahunya kalau dia lagi ada di kantor aja kebetulan. Tapi kerja di situ kan, udah maksudnya sering ketemu sama Pak Klip? Oh iya betul ya, sering ketemu Pak. Ya, Abdi mah lagi bingung ini sebenarnya cari cara buat ngubungin Rere. Udah lama nggak bisa berhubungan. Ada saudara saya ngasih lihat saudara ada fotonya Rere di majalah itu. Makanya saya telepon nih ke kantornya, ada nomor telepon, saya telepon, saya tanya, kasih nomor Pak Klip gitu. Iya betul. Ya, Sumpah Abdi mah pertama kaget. Ada di majalah apa itu dewasa lah ya. Bulan April katanya, saya lihat bulan April. Oh iya. Foto-fotonya tuh meni seksi. Saya kurang tahu Pak ya. Kalau misalnya ini. Kok kurang tahu kan situ kan sekantor yang ngurusin. Iya saya Pak, betul. Kok bisa nggak tahu? Kan situ yang foto-foto berarti situ yang foto-foto juga. Jadi gue dimaki-maki sama bapaknya Rere. Ya. Kan situ yang ikut foto pasti. Kenapa gitu situ kok biarin anak saya dipoto-foto? Situ yang nyuruh apa anak saya foto kayak gitu? Kalau begitu anak bapak itu kan sudah dewasa, dia bisa memilih sendiri Pak, bukan saya, kami tidak memaksa. Ini gue dimaki-maki sama bapaknya Rere. Dia lihat majalah dari Garut, udah gitu lihat majalah itu, Rere yang dia ngamuk-ngamuk sekarang sama gue. Gue bilang gue nggak ada hubungannya dengan ngamuk, wah alasan kamu ini. Terus bilang apa? Halo, kok situ matiin telepon dari saya? Saya nggak matiin telepon Pak. Wah, kalau situ nggak mau tanggung jawab, saya laporin kepala desa. Bapak jangan selalu marah-marah ke saya Pak, saya nggak tahu urusan apa-apa. Situ kerja di majalah si yang itu bukan majalahnya. Situ kerja di situ kan? Betul Pak, dan di sini ada banyak orang yang kerja di majalah Pak. Situ bosnya kan? Saya bukan bos majalah Pak. Pak Klip pokoknya kerja di situ, tanggung jawab. Kenal sama Rere anak saya. Itu kenapa anak saya dibuat kayak gitu? Emang nggak ada moralnya Pak Klip? Hah? Pak, anak Bapak sudah dewasa Pak. Kita tidak memaksa anak Bapak masuk ke majalah kami. Pak Klip, saya mau tanya jujur ya. Saya ngomong baik-baik, jujur. Ya, iya Pak, silakan. Demi hak orang tua, bayangkan kalau Pak Klip punya anak. Fotonya kayak gitu, perasaannya gimana Pak Klip coba? Sekarang saya tanya. Ini orang akan ngasih telepon gue. Makan. Iya.
Bapak dengerin saya kagak? Kenapa Pak? Dengerin saya ente. Oh saya dengar Pak. Bapak ngomong aja. Kok Bapak kayak ngobrol sama orang lain? Saya kan lagi ngomong sama Bapak. Bapak katanya orang berpendidikan. Kalau orang berpendidikan harusnya tahu dong bagaimana ngobrol sama orang. Sopan santun, moral dijaga. Begini Pak ya, Bapak mendingan tanya ke anak Bapak kalau memang Rere itu diiming-iming apa gitu dari kantor kami. Karena tahu saya tidak ada diiming apa-apa Pak. Model Bukan yang masuk masalah kantor gitu. kami. Sampai detik ini, sampai saat ini saya juga nyari Rere susah. Nyari Rere di Jakarta itu ibaratkan nyari jarum dalam jerami. Gitu. Bapak gini aja. Bapak datang aja ke kantor kami kalau memang Bapak mau ada Oh. apa yang Bapak mau sampaikan. Kalau caranya kayak gini, Abdi datang ke Jakarta, bawa satu kampung saya bawa. Saya serang sekalian. Satu kampung punya kan. Pak, saya nggak nantangin perang Pak. Bapak kalau mau protes, silakan datang ke kantor kami baik-baik Pak, bukan nyerang. Tadi Pak klipnya nyantang saya suruh datang ke kantor. Mau gelut ya? Boleh, ayo. Gini Pak, loh Bapak saya jelasin Pak. Pak jangan marah-marah Pak, kok Bapak jadi marah-marah ke saya? Marah dong. Boleh, kalau mau gelut, mau apa silakan, ayo. Mau ngajak berantem? Ini siapa yang ngasih? Bisa saya mah. Ini udah nggak bisa diajak ngomong. Ya iya dong. Sekarang saya ngomong baik-baik kagak didengerin sama Pak Klip. Memang kenapa? Karena pendidikan saya kurang. Dari kampung, Pak Klip nggak mau ngomong sama saya. Ya iya dong. Sekarang saya ngomong baik-baik kagak didengerin sama Pak Klip. Memang kenapa? Karena pendidikan saya kurang. Dari kampung, Pak Klip nggak mau ngomong sama saya. Saya tuh ngomong baik-baik Pak, Bapak yang marah-marah, bukan saya yang marah-marah Pak. Lah, saya ngomong baik-baik, Pak Klip ngomong sama orang lain, nggak nanggepin saya. Bapak dari tadi marah-marah. Saya nggak marah-marah. Saya tanya sekarang, dibayar berapa? Anak saya dibayar berapa? Saya tidak tahu juga Jangan adanya, Pak. bohong, jangan bohong sama saya. Bapak bisa tanya sendiri ke bagian redaksi. Karena saya bukan orang Mau bagian dia redaksi? Pak. Bagian talent itu Bapak langsung tanya ke sana. Mau ditelen lagi, anak saya kagak pakai lelen. Pak. Apa? Kan situ nggak berani ngomong sama saya, ngomong sama orang lain. Ya, Pak, saya ada meeting. Kalau Bapak dimatiin telepon saya lapor kantor aja ya, polisi. Pak, ya. Saya lapor polisi nanti. Iya, silakan Pak. Bapak silakan lapor polisi. Iya Pak, iya. Kalau emang harus Oke, ditutup, Pak. ditutup Pak, saya itu ada meeting, majalah. Pak, ya. Nggak tahu, orang kantor ngasih nomor telepon gua. Siapa yang ngasih ya? Tuh, nelfon mulu nih, maki-maki. Nggak tahu. Maksudnya karena Euro? Enggak, foto dari majalah. Nah, Nina, angkat. Sekretaris, cus. Angkat. Halo? Ya Pak, Ini saya dengan siapa saya bicara? saya sekretaris Pak. Bener kan? Ini sekretarisnya berarti Pak Klip itu bosnya kan? Kalau bisa di loudspeaker biar dia nggak mau ngangkat, biarin. Pak, saya speakerin biar Bapak tahu Pak Krisnya lagi ngapain. Nah, sekarang yang saya pengen minta kejelasan adalah anak saya dijual. Saya pengen tanya itu, anak saya di mana sekarang? Itu. Enggak. Tolong Mbak Pak kasih Klipnya juga kasih nggak tahu ke tahu. dia, saya pengen tahu anak laki saya di mana, anak cowok saya si Rere Renaldi itu. Bapak anaknya laki. Iya, anak saya si Rere Renaldi. Salah sambung. Halo. Halo? Pak, Pak? anak Bapak itu laki atau perempuan, Pak? Loh, Bapak hubungan sama anak saya laki atau perempuan? Loh, anak Bapak laki atau perempuan? Nanti dulu, ini Pak Klip Sangra kan, Pak Klip Sangra. Hah? Ini Pak Klip Sangra bukan? Yang dulu sama Susana. Hah? Pak Klip? Pak? Pak? Sang Abdi ngapain tanya? Kan dari Garut, jauh.
Nih si anak saya Renaldi sebenarnya di mana tuh? Hah? Hah? Masa anak saya cowok dipoto-foto? Tapi nanti dulu, ini Pak Klip Sangra bukan sih? Bukan. Oh bukan ya? Salah saya Pak. Salah. Kalau gitu ntar anak saya nggak usah dipoto majalah lah. Masukin TV aja di Trans 7. Di UPS. Salah! Kayak mungkin emang bete banget gitu. Salah. Kayaknya pepatah yang menyebutkan bahwa pelanggan puas kami senang sudah nggak berlaku lagi nih Ucupers. Buktinya korban kita yang bernama Linda ini nggak pernah melayani para pegawai saya dengan baik. Pegawai saya mau fitness di tempatnya dia malah dicuekin. Parahnya lagi dia nggak ngasih loker buat para pegawai saya. Alhasil salah satu pegawai saya kehilangan barang di tempat fitnessnya. Nah, saya curiga nih, jangan-jangan dia yang nyolong tuh barang. Apakah benar ataukah salah? Namanya juga UPS salah. Ya, kita cek aja hanya di UPS salah. Kalau gitu langsung aja telepon si resepsionisnya ini. Baik. Benar. Nah, ya. Halo. Halo, selamat sore dengan Mbak Linda. Iya, betul, dari mana? Mbak Linda, saya dengan Agung nih, nge-gym di tempatnya Mbak Linda nih. Oh iya, bisa dibantu. Maaf, Mbak Linda lagi sibuk nggak nih? Saya lagi di luar, kenapa Pak? Oh, lagi nggak di tempat kerja ya? Jadi gini Mbak, Iya. beberapa hari yang lalu nih saya sempat nge-gym di tempat situ. Terus kan saya naro tasnya nggak bisa di loker kan. Seperti biasa lah kalau saya taruh di loker kan pasti alasannya selalu penuh aja. Nah, jadi kan gitu saya ya, kadang disuruhnya sama Mbak Linda itu untuk naruh tasnya dan harta-harta saya itu di meja resepsionis Mbak. Oh gitu, ya. Barangnya ada yang ketinggalan? Enggak, justru barang saya bukan ketinggalan, tapi ada yang hilang. Ada yang hilang? Iya, saya kehilangan notebook saya ini warna abu-abu. Jadi saya memang jarang saya pakai tuh. Tapi pada saat kemarin siang saya mau presentasi, saya keluarkan dari tas saya, kok nggak ada barang saya. Saya ingat terakhir saya pakai tas saya itu pada saat saya fitness di tempat Mbak. Dan Mbak yang nyuruh tas saya taruh di resepsionis. Emang seperti itu Pak? Kenapa? Iya, coba apa yang Anda rasakan? Ketika saya sudah di depan klien saya mau nyabut notebook saya, ternyata nggak ada. Mbak maunya gimana? Mau ganti notebook. Notebooknya sih nggak seberapa, datanya yang Nah, itu. mau ganti notebook. Notebooknya sih nggak seberapa, datanya yang Nah, itu. Makanya ini semua di luar dugaan, saya juga nggak tahu. Gini deh Mbak, mendingan Mbak ngomong aja deh sama manajer saya, boleh nggak? Iya. Halo, selamat siang dengan Mbak Linda. Iya, betul. Saya Pak Hikmat. Iya, Pak Hikmat. Saya atasannya Agung. Ini kenapa sih, ada masalah apa sih, Mbak? Gini Pak, maaf sebelumnya saya minta maaf banget Pak. Ini jadi mengenai masalah... Nggak perlu. Saya nggak perlu basa-basi, nggak perlu panjang lebar minta maaf. Sekarang permasalahannya gini aja, ya. Ini kenapa barang anak buah saya ini bisa hilang di situ? Notebook, ya, berserta data-data di dalamnya. Pak, apa saya harus mengakuin sesuatu yang nggak saya perbuat, Pak? Sekarang saya tanya sama Anda, di meja frontliner itu cuma ada Anda kan, yang standby kan? Terus kenapa tidak dijaga? Kuncinya dibawa sama Pak Agung, Pak. Saya sudah kasih Jangan kunci sama Pak bertele-tele, Agung. kenapa tidak dijaga? Kalau hilang berarti kan ada yang ngambil. Tidak mungkin barang yang hilang itu tidak ada yang mengambil. Memang ada tuyulnya. Betul. Memang barang itu goib. Saya tanya sama Anda sekarang. Anda dibayar kurang di situ sampai harus melakukan hal-hal seperti ini. Saya berani bersumpah demi apapun, Pak. Seperti yang Bapak Jangan katakan, bersumpah, ya. Koruptor-koruptor pun banyak yang bersumpah, ya. Pak Hikmat, 5 menit lagi saya meeting nih Pak Hikmat. Ini saya nggak mau bertele-tele, anak buah saya harus meeting nih. Tolong dikembalikan netbooknya secepatnya. Tapi saya tidak ngambil, Bapak. Atau kita ke polisi aja. Iya Pak, ya? udah deh Pak, biar kelar Pak. Ya? Biar ketahuan semuanya Oke, saya salah Pak. iya betul.
Saya akan panggil polisi aja, kita urus ke sana, gimana? Oke. Oh, Anda nantang saya ya? Oh, Nantang? ya Allah. Iya Pak, terserah Pak. Yang penting penyakit saya tahu Pak. Saya nggak pernah ngelakuin hal sekeji itu. Maling pun kalau ditanya apakah Anda mencuri, dia pasti menjawab tidak, Mbak. Sudahlah. Oh iya, oke. Ya Itu kan? mungkin Bapak, oke. Kalau Bapak punya persepsi kayak gitu, oke kita buktiin Pak. Saya di pihak yang terjadi, saya nggak pernah takut Bapak. Ayo Pak, ayo Bapak mau bawa masalah ini kemana? Ayo. Ya udah, kalau Anda tidak mau jawab, tidak mau tanggung jawab, saya akan bilang sama Mas Roy, biar dipecat aja. Iya nggak apa-apa. Iya, terserah Bapak mau ngelakuin apa ya Pak, terserah. Terserah, saya akan proses ini. Selamat siang. Prosesnya apa? Nggak tahu. Halo Mbak Boni. Halo ya. Mbak Boni, Bang penting banget ini, Bang tolong kesini ya. Sebentar, penting banget masalah orang Bang Rondi. Ini Ren, aturan juga ini masa begitu, mereka kalau menunjukkan atasin sendiri aja dulu. Itu masalah itu kan bisa diatasin semua gitu ya. Oke, saya telepon lagi ya. Saya mau tinggal sebentar. Halo. Lin. Iya Pak. Lagi Agung. Gua tadi udah ngomong nih sama Pak Hikmat gimana baiknya. Gini deh. Iya. Gak apa-apa deh, gua kehilangan job gua hari ini nih. Gua nggak presentasi, cuman balikin deh duit gua deh. Lo ganti ini aja, lo ganti notebook gua aja. Bapak, saya bisa tuntut Bapak balik nuduh saya sembarangan Pak. Apa lu? Nuntut balik jelas lu malingnya. Saya nggak maling Bapak. Kalau anak bini gua nggak makan, lu mau ngasih gua makan. Mau aja kita. Halo. Iya Pak. Ya ini dengan Pak Hikmat ini. Iya Pak Hikmat. Tolong ya, Anda jangan kurang ajar ya. Kata si Agung, Anda pengen menuntut apa? Telepon dimatiin tadi Pak. Anda mematikan telepon dari Agung, Anda tidak punya etika. Kalau lagi ditelepon, kenapa harus dimatikan? Sekarang gini, Agung sudah meminta ya ganti rugi netbooknya. Harganya nanti diobrolkan lagi. Netbooknya diganti. Saya minta itu clear. Kenapa Anda diam? Pak besok maaf Pak. Sekarang gini deh pertanggungjawabannya. Anda lagi di mana? Lagi makan? Anda lagi duduk atau berdiri? Aku lagi duduk. Saya minta kamu berdiri. Iya. Saya mau ngetes kejujuran kamu. Iya, Coba Pak. sekarang ada tembok di situ? Di belakang kamu tembok? Iya ada tembok. Kamu menghadap tembok. Muter balik menghadap tembok. Iya Pak. Sekarang kamu bilang, ulangi kata-kata saya. Saya yang bernama Linda Kalalo. Saya yang Kamal Jeda. Nama kamu Linda Kalalo kan? Bukan Linda Astriana. Tempat gym yang itu namanya Linda Kalalo kok resepsionisnya? Astriana Bapak. Hah? Kenapa Anda ganti-ganti nama? Beneran nih ya? Hah? Nama Anda itu Linda Kalalo atau Linda siapa sih? Orang jangan-jangan nih ya. Hah? Saya. Berarti salah orang ya? Wah, Ganti. halo? Notebook itu mahal. Wah, nggak jadi dong. Pak, gimana Pak Hikmat? Netbooknya mana? Mahal itu, Komputernya mana? Namanya bukan Linda Kalalo? Bukan ya? Berarti saya salah orang dong. Ini Peri sih tadi telepon pertama nih. Yan Rowi, beda orang berarti. Kalau gitu kamu resmi dipecat dari Rainbow. Tapi nanti kerjanya di Trans 7. Jagain tempat fitness di sana. Namanya apa? Ups. Ya udah aku ketakutan gitu, apalagi suruh ganti 7,5. Ya mau lapor polisi lagi, ya Allah nervous banget. Bang Ian, manajer aku sendiri, dia nggak percaya sama aku. Kayak dia tuh, emang kamu ngambilin beneran? Nanya kayak gitu. Aku tuh di situ bener-bener, ya Allah kok orang terdekat aku sendiri, dia nggak percaya sama aku. Itu yang paling aku takutin. Ups, salah gokil abis ini aku dikerjain, sumpah.